Esti, kembali lagi di Celebrity Flash. Informasi selanjutnya, ada Mami Nunung yang membeberkan kondisi kesehatannya usai berjuang melawan kanker yang diidapnya selama beberapa tahun terakhir. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Esti, kabar terbaru datang dari komedian Nunung yang mengungkap soal kesehatan dirinya yang semakin membaik. Buat besti-besti yang belum tahu, pada Februari 2023 lalu, Nunung didiagnosis menderita kanker payudara. Setelah menjalani banyak pengobatan termasuk kemoterapi hingga operasi, akhirnya pada Maret 2024 lalu Nunung dinyatakan telah bebas kanker. Kesehatan tetap nomor satu, kesehatan tetap nomor satu ya. Karena saya juga alhamdulillah masih terkontrol sama dokter. Setiap bulannya masih harus terkontrol sama dokter. Dan memang sudah terkontrol sama dokter. Jadi ya saya masih harus tahu kondisi saya harus istirahat, saya harus kerja, gitu aja. Efek kemoterapi yang dirasakan Nunung salah satunya adalah kerontokan rambut nih Besti. Bahkan Mami Nunung sempat botak. Tapi dirinya bersyukur karena saat ini rambutnya telah kembali tumbuh dan lebat seperti dulu. Ini kan untuk dalam 4 tahun lebih ya, mau 4 tahun. Mau 4 tahun, jadi udah alhamdulillah. Nah Besti, walaupun telah sembuh dari penyakit kanker yang dideritanya, ternyata Mami Nunung terus menjaga pola makannya juga loh. Walaupun tidak ada pantangan dari dokter, Mami Nunung mengakui usianya sekarang perlu untuk menjaga makanan yang masuk ke tubuhnya. Pantangan makan sebetulnya kalau dari dokter saya nggak pernah disuruh ada pantangan-pantangan ya. Cuman dokter bilang dari makanan yang banyak pengawet-pengawet, yang gitu-gitu aja. Ya sekarang kita juga tahu sendiri, walaupun mungkin dokter tidak menganjurkan pantangan, kalau usia udah seusia saya ini, makan juga nggak bisa yang banyak-banyak banget sih. Udah ngatur sendiri kok. Dan kalian semua nanti akan ngalami kalau usia seperti saya. Itu makan udah ngatur sendiri. Nggak mungkin bisa seserakah zaman dulu gitu. Kepentingan yang banyak tapi nggak bisa gitu. Jadi ya udah ngatur sendiri ya. Apalagi dengan saya ada sakit, terus ada pernah cancer, jadi harus bisa ngatur sendiri. Apa sih yang memicu gitu. Selain menjaga pola makan nih Besti, ternyata Mami Nunung masih harus mengkonsumsi banyak obat-obatan loh. Bahkan katanya ada yang harus diminum seumur hidup. Wah, benar nggak ya Besti? Obat banyak banget. Ada obat yang ada yang harus dikonsumsi masih banyak yang harus dikonsumsi obatnya karena memang masih ada beberapa yang sakit. Jadi memang belum bisa lepas dari obat. Ada yang memang sampai seumur hidup. Selain minum obat-obatan, Mami Nunung juga masih wajib menjalani pemeriksaan seluruh tubuh setiap bulan. Wah, walau udah sembuh ternyata perawatannya masih banyak ya Besti. Banyak banget. Ada dari 20 ada. Itu nggak merusak ginjal, Mami? Ya kan saya setiap bulan cek darah, setiap bulan harus cek darah puasa. Karena saya harus cek ginjal, cek jantung, cek paru. Cuma alhamdulillah baik karena memang semua terkontrol. Dan dokter kasih obat saya juga nggak sembarangan kan gitu loh. Jadi terkontrol semuanya. Karena setiap bulan saya harus cek darah puasa untuk ngecek ginjal saya, jantung, paru, semua. Semua. Dan alhamdulillah baik-baik aja, ginjalnya juga baik, jantungnya baik, parunya baik, ya karena memang terkontrol. Sebulan sekali, semua sebulan sekali sama cek darah sekali, puasa. Melewati perawatan selama kanker, bahkan setelah bebas kanker, tentunya Mami Nunung membutuhkan banyak support dari orang-orang terdekat. Salah satu yang paling utama bagi Nunung adalah support dari sang suami tercinta nih Besti. Support itu kan ya banyak dari suami yang pertama, karena yang hidup saya kan cuma berdua sama suami terus. Jadi yang paling support ya orang yang di sebelah saya.
Sempat diisukan hidup susah karena biaya pengobatan kanker yang sangat tinggi, ternyata perekonomian Mami Nunung saat ini udah mulai stabil berkat usaha restorannya. Ya udah usaha restoran aja, ini kan kasihnya sama orang. Oh ini loh, kamu kan pintar masak, kenapa mana, tidak dijalankan ya itu ternyata mungkin rezekinya dikasih orang dengan saya membuka restoran ini. Dirinya sendiri mengaku masih tinggal di kontrakan. Tapi Besti, tidak lama lagi Mami Nunung dan suami bakalan segera pindah ke rumah barunya di Jakarta. Oh, saya masih. Cuman insya Allah saya bulan depan sudah pindah. Alhamdulillah udah ada rumah di Jakarta. Wah, ternyata Mami Nunung punya rumah baru di Jakarta ya Besti. Tapi nih, rumah ini ternyata merupakan pemberian seseorang loh. Wah, bahkan bukan cuma rumah aja loh Besti, tapi paket lengkap beserta furniture-nya. Jadi, Mami Nunung tinggal pindahan barang-barangnya aja deh. Saya dihadiahin rumah. Ada yang hadiahin saya rumah. Wah, saya masuk orang kok sampai furniture udah komplit semua. Wah, kira-kira siapa ya Besti yang hadiahin rumah plus furniture buat Mami Nunung? Anyway Besti, walaupun keadaan ekonomi mulai stabil berkat bisnisnya, tapi Mami Nunung tetap syuting loh. Mulai tetap rapi ya, terus sekarang nyari, kan saya masih butuh berobat, dan berobatnya kan nggak yang murah, berobatnya itu yang obat-obatnya itu yang mahal banget, jadi ya tetap harus bekerja. Kalau tetap ada panggilan syuting, saya tetap syuting. Tentunya Besti, sang suami membatasi pekerjaan syuting buat Mami Nunung. Pastinya kesehatan Mami Nunung masih menjadi yang terpenting nih buat sang suami. Dibatasi ya dong, dibatasi. Saya kemudian kan akhir-akhir ini lagi rame, saya lagi banyak layar lebar ya. Lagi banyak yang lebar ya, itu kan betul. Tapi sama suami saya dibatasi juga. Sampai jam 10 lah pokoknya. Semoga sehat selalu deh buat Mami Nunung. Mulai dari ujian kesehatan sampai ujian harta, semua mampu Mami Nunung lewati dengan baik ya Besti. Pokoknya yang terbaik aja deh buat Mami Nunung. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang lebih menarik lagi. So, tetap di Celebrity Fresh. Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi selanjutnya ada Tasya Farasya yang menenteng tas branded di tengah gugatan cerainya. Dia meminta uang nafkah hanya 100 perak aja nih Besti. Wah, real cara elegan menginjak kepala Ahmad Assegaf gak sih Besti? Daripada kepo, yaudah yuk cus langsung aja ini dia informasinya. Besti, di sidang cerai perdana Tasya Farasya sama Ahmad Assegaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, perhatian publik langsung melekat ke penampilan Tasya yang cetar abis. Gak cuma cantik, outfit yang dia pilih bikin netizen salah fokus total. Apalagi tas dari brand mewah yang dibawanya diketahui memiliki harga yang fantastis, yaitu mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Wah, pokoknya langsung jadi sorotan utama warga net ya Besti. Yang bikin makin heboh di tengah tas mewah dan OOTD Tasya yang bikin netizen salvo, Tasya cuma minta 100 perak rupiah buat nafkah anaknya. Ya Besti, beneran cuma 100 perak. Padahal dibandingin sama tasnya yang harganya segitu wow banget ya Besti. Duh, netizen semakin yakin Tasya udah nggak peduli soal uang, tapi bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya. Apalagi Besti, Tasya ternyata nggak pernah diberi nafkah secara layak sejak awal menikah. Ya ampun, kok bisa ya Besti? Besti, selain OOTD Tasya Farasya yang menarik perhatian netizen, ada lagi nih hal lain yang menarik di persidangan cerai Tasya dan suami.
Ya Besti, banyak juga yang salah fokus sama pengacara kece Tasya, Sangun Ragado. Aduh, bukan cuma smart dan profesional, tapi penampilan yang classy bikin mata netizen gak bisa lepas nih. Dan ternyata Besti, Sangun ini anak artis lawas loh. Ayahnya pengacara senior Henry Yosodiningrat. Sedangkan ibunya aktris era 80-an Yayuk Suseno. Anyway Besti, persidangan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf masih akan terus berlanjut. Pokoknya kita tungguin aja ya Besti update dari persidangan mereka. Dan semoga persidangan bisa segera selesai dan berakhir dengan baik untuk kedua belah pihak.